Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Harapan yang Nyata Lewat Jalur Langit. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagi bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Sagittarius, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Page of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya The Tower. Kartu ketiga. Di sini ada Eight of Wands. Kartu keempat. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Kartu kelima, di sini ada King of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya King of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Cups. Baik. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Harapan yang nyata lewat jalur langit. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Seven of Cups. Nah, di sini sepertinya kamu mulai mendapati sebuah jawaban yang paling penting di dalam kehidupanmu, yaitu dengan memperbaiki apa yang kurang baik, dengan menata hati dan pikiranmu, serta dengan berprasangka baik hanya kepada Sang Pencipta dan berprasangka baik terhadap situasi dan terhadap siapapun saat ini. Sehingga kamu mulai mampu menemukan secercah sinar terang, terbukanya jalan yang sangat lebar di dalam kehidupanmu untuk kamu membawa kemajuan, membawa peningkatan, mewujudkan semua mimpi dan harapanmu sebentar lagi. Oke, di sini tampak menggambarkan bahwa selama ini kamu berada di dalam fase galau, berada di dalam kebingungan yang sangat hebat di dalam memilih mimpi-mimpi, tujuan, cita-cita, dan harapan. Mana yang kamu harus prioritaskan? Mimpi yang mana? Cita-cita yang mana yang harus kamu wujudkan terlebih dahulu? Sehingga tidak ada satupun yang dapat dieksekusi dengan sempurna, dengan baik dan benar. Dan seketika kamu mulai dapati jawaban bahwa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah pembenahan di dalam dirimu. Kamu mulai nih mendekatkan dirimu kepada Sang Pencipta. Kamu mulai selalu ingin berkomunikasi dari hati ke hati dengan Sang Penciptamu dengan cara beribadah di tempat ibadahmu masing-masing. Nah, dengan begitu, kamu mulai menemukan ketenangan di dalam jiwa dan pikiranmu. Setelah kamu temukan ketenangan di dalam jiwa dan hatimu serta pikiranmu, seketika itulah kamu mulai menemukan jalan-jalan yang terbaik, yaitu tumbuhnya kembali semangat, tumbuhnya komitmen yang baik di dalam dirimu. Makanya kamu mulai mampu nih melakukan setiap pekerjaan, setiap bisnis dan usaha. Kamu berikan sepenuh hatimu, sekuat tenagamu untuk setiap kegiatanmu. Sehingga kamu mulai mampu menghasilkan sebuah karya, sebuah kualitas yang sangat menjanjikan, yang sangat sempurna. Sehingga hal inilah yang nantinya cikal bakal yang menjadi ujung tombak sebagai penarik peluang
penarik kesempatan-kesempatan emas ke dalam kehidupanmu, dan sepertinya kamu akan mampu mempergunakan peluang dan kesempatan yang ada, dan kamu akan mampu membawa kemajuan, membawa peningkatan yang secara signifikan ke dalam kehidupanmu. Dan seketika itulah kamu akan segera mampu mewujudkan mimpi-mimpimu, cita-citamu, dan harapan yang selama ini kamu impikan akan terjadi segera di dalam kehidupanmu. Nah, ini mungkin salah satu ya harapan yang akan nyata, cita-cita yang akan segera terwujud hanya lewat jalur langit. Hanya setelah kamu berprasangka baik terhadap Sang Pencipta dan terhadap siapapun. Dan seketika itu kamu mulai temukan ketenangan di dalam jiwa dan pikiranmu, dan kamu mulai menemukan semangat yang berkobar kembali. Nah, dengan semangat inilah kamu mampu tuangkan sepenuh hatimu untuk setiap kegiatanmu, dan kamu mulai mampu mewujudkan setiap mimpi-mimpi dan cita-citamu dengan kualitas dari setiap hasil karyamu, dari setiap pekerjaan, dari setiap bisnis dan usaha, sehingga hal inilah yang menarik peluang, menarik kesempatan, membawa tawaran-tawaran yang sangat menjanjikan yang datang dari lingkungan dan orang-orang yang tepat. Bahkan lingkungan dan orang-orang baik ini tidak pernah kamu sangka dan tidak pernah kamu duga sebelumnya akan terkoneksi dengan kehidupanmu, dengan kegiatanmu saat ini. Nah, jadi setelah lewat jalur langit, setelah kamu gantungkan harapan dan cita-citamu hanya kepada Sang Penciptamu, sembari kamu terus berusaha, berjuang, ya, dan terus menata kehidupanmu menjadi lebih baik, dan seketika itulah kamu temukan jawaban, temukan jalan terang di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini ada Page of Swords. Nah, inilah yang menggambarkan kesuksesan, kesejahteraan, kemajuan, dan peningkatan akan hadir ke dalam kehidupanmu, di mana saat ini ada pemikiran yang sangat positif, ada ide dan gagasan yang begitu baik, yang begitu cemerlang, ya, dan begitu inovatif, sehingga kamu mampu eksekusi, sehingga kamu mampu mengerjakan ide-ide ini dengan sekuat tenagamu, dengan sebaik mungkin, dengan yang terbaik yang kamu miliki, kamu curahkan untuk setiap ide, untuk setiap gagasan ini, sehingga kamu mulai mampu menghasilkan sebuah kualitas, sebuah karya yang begitu benar-benar baik hasilnya, yang begitu sempurna, ya, baik di pekerjaanmu, baik di bisnis dan usahamu, ataupun kegiatanmu yang lainnya. Sehingga di saat ada kualitas di dalam hasil karyamu, dan di saat itulah seketika kamu bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, di saat itulah kamu akan mampu presentasikan, promosikan, tawarkan, karena kamu tidak segan untuk mempromosikan karena ini berkualitas. Hasilnya begitu baik, dan orang-orang ini mulai tergugah, mulai ingin mencoba, ya, apa yang kamu tawarkan. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang order, ada yang memesan secara besar-besaran, secara massal, sehingga membawa finansial, membawa rizki yang mengalir deras ke dalam kehidupanmu, dan kamu akan mampu memperbaiki kehidupanmu, yaitu akan hadir kesuksesan, kemajuan, dan peningkatan yang secara signifikan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Tower. Nah, ini juga menggambarkan perubahan yang baik, peningkatan yang sangat cepat terjadi di dalam kehidupanmu, karena kamu telah mampu melewati berbagai macam rintangan dan tantangan, karena kamu telah mampu berdamai dengan keadaan, dan kamu mampu legowo, ya, maafkan, ya, kesalahanmu yang lalu, maafkan kesalahan orang-orang dan lingkungan yang mungkin dulunya sempat tidak
berpihak kepada kamu, sempat membuat kamu begitu jatuh dan terpuruk, tetapi bagaimana kamu memaafkan mereka, dan seketika itulah kamu mendapati sebuah ketenangan di dalam jiwamu, kejernihan di dalam pikiranmu, makanya kamu mulai mampu melakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk setiap kegiatanmu, dan kamu mulai mampu membawa perubahan, peningkatan di dalam kualitas dirimu maupun peningkatan yang signifikan di dalam kehidupanmu, di setiap sendi-sendi kehidupanmu, di pekerjaan, bisnis dan usaha, di bidang penghasilan menjadi kembali membaik, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Makanya di sini tergambar ada perubahan yang baik yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini ada Eight of Wands. Nah, ini juga menggambarkan adanya perubahan yang baik yang datang dengan cepat. Nah, ini bisa jadi peningkatan di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang pekerjaan, di bidang bisnis dan usaha. Intinya, saat ini kamu benar-benar akan mendapati sebuah keberkahan di dalam kehidupanmu, yaitu dalam bentuk kesejahteraan, dalam bentuk finansial yang kembali mapan, bahkan lebih mapan jauh daripada sebelumnya. Nah, jadi di sini mungkin inilah gambaran, ya, inilah hasil dari kita selalu berprasangka baik terhadap Sang Pencipta, berprasangka baik terhadap hal apapun, dan ini adalah hasil dari kamu maafkan setiap kesalahanmu, setiap kesalahan orang-orang dan lingkungan yang mungkin dulu pernah berbuat tidak baik terhadap dirimu. Nah, setelah ada kata maaf, setelah ada hati yang legowo inilah, kamu mulai mampu menata dirimu dengan sangat baik, menata kehidupanmu dengan sangat baik, dan sembari kamu terus berjuang dan berusaha, dan kamu gantungkan seluruh harapan dan cita-citamu hanya lewat jalur langit, dan seketika itulah jalan terang di dalam kehidupanmu mulai terbuka lebar untuk kamu pergunakan untuk memajukan kehidupanmu secara cepat, secara signifikan. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini ada Knight of Pentacles. Nah, di sini tampak kamu tidak ingin terburu-buru, kamu tidak ingin cepat puas, kamu tidak ingin kamu begitu hati-hati ya di dalam menjaga kualitas dari setiap hasil karyamu. Kualitas pekerjaanmu, kualitas bisnis dan usahamu, kamu benar-benar jaga sekali nih. Karena kamu tahu dengan kualitas inilah, kualitas yang baik inilah yang akan menarik peluang, menarik kesempatan emas di dalam kehidupanmu. Nah, jika kamu main-main dengan kualitas, dengan hasil ya dari karyamu, maka kamu tentu akan membuat customer, membuat pelanggan menjadi tidak puas, menjadi tidak senang. Nah, seketika itu terjadi, maka kamu akan sepi orderan, sepi pesanan. Nah, inilah yang kamu hindari. Makanya di sini tampak kamu benar-benar hati-hati dan menjaga sekali, serta tidak ingin terburu-buru di dalam menghasilkan sebuah karya. Kamu benar-benar curahkan sepenuh hatimu karena kamu menjaga kualitas dari hasil setiap karya-karyamu. Makanya kamu akan mampu mempertahankan kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu setiap harinya. Oke? Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada King of Wands. Nah, inilah yang menggambarkan tekad, kemauan, ya, semangat, ya, yang cukup kuat, yang cukup tinggi di dalam dirimu untuk terus membawa kemajuan di dalam kehidupanmu setiap harinya. Nah, jadi di sini ada dedikasi, ada komitmen yang sangat baik, ada kredibilitas yang sangat tinggi yang kamu tunjukkan bahwa kamu benar-benar bersungguh-sungguh di dalam pembenahan kehidupanmu, di dalam membawa kemajuan untuk kehidupanmu dengan ya lakukan yang terbaik yang kamu bisa dengan cara memberikan ya yang terbaik yang kamu mampu untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi perbuatan baikmu, keinginan yang sangat baik di dalam dirimu inilah yang sepertinya akan
ya, terus menarik keberkahan, menarik peluang dan kesempatan-kesempatan emas selalu berdatangan ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, ini juga menggambarkan power. Ada kekuatan yang sangat besar di dalam dirimu untuk terus membawa kemajuan, membawa peningkatan di dalam kehidupanmu. Nah, jadi kartu ini menggambarkan seolah-olah kehidupanmu saat ini, dirimu saat ini, hanyalah sepenuhnya power, ya, arahnya ditentukan oleh dirimu sendiri. Di sini menggambarkan bahwa kamu adalah satu-satunya nahoda, ya, di dalam bahtera kehidupanmu yang akan mampu mengarahkan kemana tujuan hidupmu. Nah, jadi dengan kata lain, kamu pilot di atas pesawatmu sendiri. Nah, jadi kamu memang benar-benar ingin terus menjadi yang terbaik dan ingin terus memberikan yang terbaik untuk setiap kegiatanmu, pekerjaan, bisnis, dan usaha, begitu ya. Sehingga kamu akan terus mampu membawa kemajuan, membawa perbaikan, membawa peningkatan di dalam kehidupanmu setiap harinya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga temanku Sagittarius benar-benar akan mampu membawa harapan, membawa cita-cita yang akan segera nyata di dalam kehidupanmu lewat jalur langit. Ya, hanya kepada Sang Pencipta kamu gantungkan harapanmu. Sembari kamu terus berusaha, terus melakukan yang terbaik, serta kamu terus, ya, memberikan yang terbaik yang kamu bisa untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga kamu akan mendapati sebuah keberkahan dalam bentuk kemajuan, peningkatan, dan kesuksesan di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.